Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, oh. Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, oh. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh, oh. Come on. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, oh, oh. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, 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 oh. Di atas dasar iman. Hey. Oh, 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 oh. Mari
Mari katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Come on, sing. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Come on. Who am I that you are mindful of me? How you hear me when I call. Come on. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on. And I'm a friend of God. And I'm a friend of God. And I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, come on. I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. And I'm a friend of God. He calls me friend. Come on. And who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Woo! Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on, say, I'm a friend of God. And I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Oh, I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. And I'm a friend of God. He calls me friend. Hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
Shalom Eco Generation, mari sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, kami percaya biarlah pujian, penyembahan kami berkenan kepadamu. Dan satu yang kami percaya bahwa Tuhan, anugerah-Mu selalu ada menyertai langkah demi langkah dalam hidup kami. Terima kasih, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Kami percaya orang-orang muda yang mendengarkan firman-Mu, ada kekuatan yang baru. Mereka dibangkitkan, hati mereka dipulihkan, roh mereka untuk melayani Engkau terus menyala-nyala, mengasihi Engkau di sepanjang kehidupan mereka. Kami bersyukur, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, batin yang teguh. Batin artinya sesuatu yang terdapat di dalam hati. Sesuatu yang menyangkut tentang jiwa, perasaan hati. Nah, jadi kalau berbicara batin yang teguh, itu sama juga artinya dengan hati yang teguh. Nah, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, saya akan bacakan bagi saudara. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 dikatakan seperti ini. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, kita sudah membaca 9 ayat yang luar biasa dari Yosua pasal pertama ayat 1 sampai 9. Dan ayat-ayat tadi berbicara tentang bagaimana Tuhan menuntun seorang anak muda menjadi pemimpin yang hebat, memimpin bangsa Israel waktu itu. Dan saya percaya saudara, menjadi pemimpin di usia muda bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau ada Tuhan bersama-sama dengan Yosua, maka lihatlah Yosua dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Karena ada Tuhan yang menguatkan hatinya. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan, memampukan Musa untuk berjalan di dalam mujizat, di dalam perkenanan. Kuasa Tuhan selalu menyertai dia. Nah, berbicara tentang batin yang teguh, hati yang teguh, ada 3 hal yang saya mau sampaikan untuk Eco Generation. Yang pertama adalah batin yang teguh terjadi karena
batin kita selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-8, saya bacakan untuk saudara. Ayat yang ke-8, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tidak hanya sampai di situ saudara. Dikatakan selanjutnya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Dan renungkan itu siang dan malam. Luar biasa saudara, seorang anak muda yang begitu hebat, Tuhan titipkan satu pesan penting. Hai anak muda, hai Yosua, jangan lupa firman Tuhan. Jangan lupa tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan melihat perjalananmu beruntung. Engkau tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan akan memberkati engkau, menjadikan kau pemimpin yang hebat. Saudara, ternyata tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan itu rahasia besar. Mengapa seorang Yosua, seorang anak muda yang dipakai menjadi leader hebat, pemimpin yang hebat, adalah karena hatinya selalu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak anak muda yang takluk oleh pergumulan. Takluk karena tantangan hidup yang begitu berat menerpa kehidupannya. Saudara, banyak anak muda yang overthinking, kecemasan yang berlebihan, ketakutan, kecurigaan yang berlebihan. Lalu kemudian mereka ketakutan, ada yang kecewa, lalu kemudian mengambil tindakan-tindakan yang instan, menghabisi diri mereka sendiri. Mereka kemudian ada juga yang kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau engkau ada dalam firman Tuhan, maka percayalah, pikiranmu, hatimu, hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Tidak ada lagi overthinking, saudara. Ingat, overthinking itu adalah salah satu penyebab terbesar mengapa anak muda kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Maka penuhilah hatimu, penuhilah pikiranmu setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Siapkan waktu, berikan waktu khusus saudara untuk bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Baca firman 1-2 pasal saudara, tidak terlalu banyak. Tetapi kalau konsisten, saudara ambil langkah iman untuk konsisten, komitmen saudara untuk baca firman setiap hari. Percayalah, firman itu yang akan menuntunmu dari kemenangan kepada kemenangan. Firman itu yang akan membawa engkau, membentuk engkau menjadi anak muda, menjadi seorang muda yang memiliki hati yang kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama saudara, pastikan setiap hari engkau bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai pikiranmu, tindakanmu, perbuatanmu, termasuk perkataanmu kepada siapapun dituntun, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang tinggal dalam kebenaran firman Tuhan gak mudah tersinggung saudara. Hatinya kuat, gak mudah kecewa, tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia disakiti, dia dibully saudara, dia tidak kecewa, dia tidak kehilangan pengharapan. Dia tidak mudah untuk kemudian merasa, oh iya saya nggak ada apa-apanya. Tapi hatinya kuat. Kalau hatinya kuat, saya percaya anak muda seperti ini menjadi anak muda yang tangguh di dalam Tuhan. Maka perkenanan Tuhan juga akan menyertai kehidupannya di sepanjang hidupnya. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, berbicara tentang batin yang teguh. Seorang yang memiliki batin yang teguh pasti sabar menantikan janji Allah. Katakan amin. Kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, firman itu yang membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang kuat, hati yang teguh. Nah, kalau kita punya hati yang teguh, saya percaya kita menjadi pribadi yang sabar untuk meraih janji Tuhan. Ada kalanya Tuhan menunda untuk menjawab
doa kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli sama kita, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita, tapi Tuhan bilang begini, aku mau membentuk hatimu dulu untuk sabar menantikan janji Allah. Tuhan mau membentuk hati kita dulu, saudara. Maka ada kalanya juga, bahkan ada kalanya, saudara, Tuhan berkata, aku punya rancangan yang lebih sempurna dari yang kau doakan. Nah, artinya Tuhan tidak menjawab apa yang kita minta. Justru Tuhan punya jawaban doa yang lain, yang melampaui apa yang kita doakan. Nah, jadi kalau kita punya hati yang kuat, kita tidak mudah kecewa, saudara. Kita sabar menantikan janji Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tidak mudah, saudara, untuk meraih janji Allah. Tidak mudah untuk meraih apa yang Tuhan sudah janjikan. Nah, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, saudara. Dan Tuhan bilang begini, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janjiku ya dan amin. Apa yang kujanjikan akan kuberikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan mau pakai Yosua untuk menggenapi janji Tuhan itu untuk bangsa Israel. Saudara, yang Tuhan minta kepada Yosua, kuatkan hati, teguhkan hati. Pribadi seperti ini, percayalah, janji Tuhan akan dinyatakan untuk kehidupanmu. Jadi jangan sedikit-sedikit kemudian komplain sama Tuhan, nggak sabar menanti janji Tuhan. Saudara, di dalam pergaulan seringkali kita lihat ada orang-orang yang membandingkan kebahagiaannya dengan kebahagiaan orang lain. Mungkin dia berpikir, oh kenapa saya tidak sebahagia sahabatku, tidak sebahagia anak muda yang lain, dia terlahir di keluarga yang kaya, dia orang tuanya memberikan dia mobil mewah, memberikan dia gadget yang paling up to date, saudara, bajunya, fashionnya itu yang terbaik karena orang tuanya mampu, saudara. Lalu saudara membandingkan kebahagiaannya dengan kebahagiaanmu, lalu tanpa sadar engkau membiarkan iblis mencuri sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan dari hatimu. Karena engkau mulai menuntut Tuhan, kapan dong Tuhan saya seperti dia? Kenapa gak kunjung datang janji Tuhan? Katanya Tuhan mau berkati saya, mau menjadikan saya anak muda yang sukses, anak muda yang hebat. Karena saudara terlalu membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Saudara sabar, percayalah kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Tetapi yang pertama, yang perlu saudara garis bawahi, bahwa Tuhan mau membentuk hatimu dulu. Sabar, saudara. Saudara kalau punya hati yang teguh, saudara sabar dibentuk Tuhan. Sampai akhirnya janji Tuhan menjadi nyata dalam hidupmu. Kalau hatimu kuat, maka ketika engkau diberkati, engkau tidak lupa diri. Kalau hatimu kuat, hatimu ada di dalam kebenaran firman Tuhan, selalu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka ketika engkau menjadi orang yang sukses, engkau tahu bahwa kesuksesanmu diberikan oleh Tuhan untuk kau pakai melayani Tuhan, menolong sesamamu, menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Yang terakhir, berbicara tentang hati yang teguh atau batin yang teguh. Seorang yang memiliki batin yang teguh tidak akan menyimpang dari ketetapan Tuhan. Lihat ayat yang ke-7, dikatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Wow, katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya butuh pengorbanan, butuh perhatian yang lebih, saudara. Ada waktunya juga, bahkan kita harus bayar harga, saudara, untuk menguatkan hati dan meneguhkan hati. Ada saja godaan-godaan untuk meninggalkan Tuhan, ada saja godaan-godaan untuk kecewa kepada Tuhan, ada saja godaan-godaan untuk hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang,
Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, sungguh-sungguh. Artinya butuh pengorbanan, saudara. Seriuslah melakukan itu. Butuh komitmen, butuh konsistensi, sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi yang Tuhan mau adalah teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Dan kalau engkau punya hati yang teguh di dalam Tuhan, saya percaya sekarang engkau taat dan setia kepada Tuhan, besok engkau juga taat dan setia kepada Tuhan. Waktu engkau sukses nanti, engkau tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena hatimu kuat. Kalau hati kuat, saudara, maka komitmen kita juga kuat kepada Tuhan. Tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Puji Tuhan, saya tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian dari seorang wanita yang dipakai Tuhan begitu hebat, menjadi teladan bagi banyak orang. Namanya Michelle Price. Dia adalah seorang wanita yang memiliki keterbatasan fisik. Dia adalah seorang wanita difabel, tapi dia punya prestasi yang begitu banyak. Dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi Tuhan membentuk dia begitu luar biasa, saudara. Sampai akhirnya dia menjadi seorang wanita yang sangat tangguh. Saudara, Michelle Price di usianya yang ke-8 tahun, waktu itu kebahagiaannya tiba-tiba hilang, saudara. Tiba-tiba sirna karena penyakit kanker yang dideritanya. Saudara, waktu usia 8 tahun, kakinya mulai mengalami bengkak dan sakit sekali. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter, didapati bahwa Michelle Price mengidap penyakit kanker tulang yang sangat aktif, saudara. Dan ternyata dari hasil pemeriksaan, dokter berkata Michelle Price hanya memiliki kesempatan untuk hidup kurang dari 4%. Jadi kondisinya sangat mengenaskan sekali. Seharusnya seorang Michelle Price betul-betul tidak lagi memiliki harapan untuk hidup. Tetapi luar biasanya, saudara, Tuhan berikan kekuatan untuk seorang Michelle Price. Bahkan di usianya yang masih 8 tahun, masih sangat kecil. Tapi dia bilang kepada orang tuanya, waktu orang tuanya memberitahu dia bahwa dia mengidap penyakit kanker tulang dan harus diamputasi, saudara. Karena kalau mau selamat lalu menghentikan penyebaran kanker itu, maka harus diamputasi, saudara. Nah, waktu orang tuanya memberitahu kepada Michelle Price, reaksi yang luar biasa dari Michelle Price, dia menjawab kepada orang tuanya. Dia bilang, I'm okay. Tidak apa-apa, saya tahu Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Jawaban yang luar biasa, saudara, dari seorang anak berusia 8 tahun. Tetapi kalimat tadi menunjukkan bahwa anak ini punya hati yang begitu kuat di dalam Tuhan. Saudara, lalu kemudian dilakukan amputasi. Jadi dia kehilangan satu kakinya. Dan belum lagi selama 18 bulan harus dilakukan kemoterapi. Dan setiap kali dilakukan kemoterapi, efeknya begitu menyakitkan untuk seorang Michelle Price. Dia betul-betul merasakan sakit yang teramat sangat. Tetapi setiap kali orang tuanya bertanya kepada dia, apa yang kau rasakan, nak? Selalu dia menjawab dengan kalimat positif. Dia bilang, aku gak apa-apa. Aku percaya Tuhan pasti sembuhkan secara total. Wow, luar biasa, saudara. Jawaban dari seorang Michelle Price yang memiliki hati yang begitu kuat di dalam Tuhan. Dan 18 bulan dia lalui. Dan akhirnya dokter berkata, sakit kansernya
sudah sembuh. Kansernya sudah sembuh. Jadi Michelle dinyatakan sembuh. Tetapi Michelle, saudara, sekarang tidak punya satu kakinya. Dia menjadi difabel. Tetapi saudara, dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah dengan kondisi fisiknya yang terbatas. Saudara, dia belajar untuk main ski, saudara. Dia belajar bahkan menggunakan skateboard. Dan akhirnya karena dia rajin berlatih, dia mengikuti perlombaan ski untuk kaum difabel. Dan dia memenangkan pertandingan itu, saudara. Tidak hanya itu, saudara, hari ini dia menjadi seorang ibu dari anak-anaknya. Dia punya pasangan yang takut Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Dan dia juga menjadi seorang model, saudara. Dia menjadi seorang motivator yang memberikan kekuatan untuk banyak orang bahwa sakit kanker, penyakitnya itu bukan ending dari segalanya. Bahkan ketika dia kehilangan kakinya, saudara, karena diamputasi, itu tidak bisa merebut sukacitanya, saudara. Dan hari ini Michelle Price, kisah hidupnya berbicara begitu kuat untuk saya dan saudara, bahwa kalau kita punya hati yang teguh, maka lihatlah seberapa besar pun tantangannya, Tuhan akan menjadikan kita pemenang. Jadi kuatkan hatimu, bersama dengan Tuhan ada kemenangan. Bersama dengan Tuhan ada sukacita. Bersama dengan Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Tuhan akan berkati masa mudamu. Masa depanmu diberkati berlimpah-limpah. Engkau menjadi hebat di tangan Tuhan. Ingat saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu memerdekakan setiap kami. Firman-Mu mengubahkan kami. Kalau ada anak-anak muda yang sedang mendengarkan firman Tuhan dan mereka sedang tinggal di dalam ketakutan, maka biar firman-Mu memerdekakan mereka. Tuhan, beri hati yang baru. Hati mereka menjadi hati yang kuat di dalam Tuhan, karena kebenaran-Mu memerdekakan mereka. Kalau ada yang dikuasai oleh kekecewaan, maka biarlah saat ini firman-Mu memulihkan hidup mereka. Hati mereka dipulihkan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi amarah, Tuhan. Oh, kalau mereka sakit, dalam nama Yesus, sembuhkan, pulihkan, barui Tuhan. Hari ini ada kemenangan karena firman-Mu melawat setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, sudah terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, menjadikan kau pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Masa mudamu, masa depanmu dijadikan Tuhan berhasil. Engkau menjadi generasi yang takut Tuhan, melayani Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, bimbingan, penyertaan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.